Allahumma arhamna bil Qur'an. Kemudian kita masuk kepada kambing. Bagi si pengembala kambing, wa awwalun nisabil ghanami, nisabnya kambing arbauna 40 kambing. Dia masuk 40 kambing, maka dia zakatnya satu kambing jaz'ah minad dha'n. Jaz'atu minad dha'n, nanti ada pembahasan mengenai kambing jaz'ah itu yang bagaimana. 40 kambing, satu kambing jaz'ah, atau satu kambing saniyah, atau saniyah minal maz. Jadi satu kambing jaz'ah atau saniyah. Wa fi mi'atin wa ihda wa ishrina, adapun kambing yang jumlah kambingnya 121, maka dia mengeluarkan zakatnya syatani, 2 kambing. Kalau 40 satu kambing, tapi kalau 121 2 kambing. Wa fi mi'ataini wa wahidatin thalathu bisyahin, kalau 201 kambing maka 3 kambing. Wa fi arba'atin, langsung 400 dia. Wa fi arba'i mi'atin arba'u syahin, kalau 400 kambing 4 kambing zakatnya. Tsumma fi kulli mi'atin syatun, setiap bertambah 100 1 kambing, setiap bertambah 1 kambing. Jadi kalau 500 berarti 5 kambing. Hanya yang pertama yang pertama 40 1 kambing, 125 2 kambing, masuk ke 200 masuk ke 201 3 kambing, masuk sampai 400 kambing, maka dia wajib sedekah zakat 4 kambing. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Dan setiap tambah 100 tambah 100, baru kalau 1000 kambingnya berarti 10 kambing saja zakat. Itu untuk kambing. Nah, di sini ada lagi pembahasan baru. Bagaimana kalau kita baku campur kambing tak kerjasama kita. Ada syarat-syarat juga di sini. Faslun wal khalitani yuzakkiyan, penjelasan mengenai baku campur kambing, bagaimana zakatnya itu. Wal khilta qad tufitu syarikaini takhfifan bi ayyam nikah 80 syatan bisawiyatin bainahuma falyalzamhuma syatun. Jadi seperti ini, kalau orang gabung kambingnya itu bisa saja memberatkan kepada satu orang, bisa meringankan kepada satu orang, dan juga bisa adil. Sebagaimana tadi yang telah kita bahas, kalau 40 kambing itu 1 kambing zakatnya. Nah, ini yang memberatkan satu dan meringankan yang satunya. Kalau dia punya 40 kambing, kemudian temannya satu punya 20 kambing, maka jumlahnya 60 kambing. 60 kambing ini wajib zakat 1 kambing. Ya, bagi yang punya 40 kambing itu meringankan dia karena ada temannya 20. Sedangkan yang 20 ini memberatkan karena belum wajib zakat aslinya dia, tapi karena ada gabung jadi 60 wajib zakat. Ketika dia sudah baku gabung, walaupun sedikit si kambing, tapi kalau sudah baku gabung jadi banyak, maka wajib zakat. Wa qad tafitu tazkilan bi ayyamlika 40 syatan bisawiyatin bainahuma fayalzamhuma syatun. Ada juga sama-sama keduanya memberatkan. Bagaimana memberatkan? Yang satunya 20 kambing, yang satunya 20 kambing, cukup 40 wajib zakat. Nah, ketika sudah sampai 40, aslinya mereka tidak wajib zakat ini keduanya, tapi karena dia gabung, maka wajib zakat. Maka ini namanya memberatkan atas keduanya. Wa qad tafidu takhfifan ala ahadihima wa tazkiran ala al-akhar ayyam nikah 60 li ahadihima sudusuha, sudah terangkan. Wa qad la tufsidu wa qad la tufidu takhfifan wa tazkilan ka ayyam nikah mi'atai syatin bisawiyatin bainahuma. Ada juga yang memudahkan. Bagaimana cara meringankan keduanya? Satu orang punya 100 kambing, satunya lagi punya 100 kambing. Kalau 200 kambing itu zakatnya masih 2 kambing saja. Karena zakatnya yang 3 kambing adalah 201 kambing. Ketika kambingnya baru 200, berarti zakatnya harusnya 2 saja. Namanya meringankan keduanya.
tidak meringankan, dan tidak memberatkan atas keduanya. Nah, memang kalau 100 kambing satu sih. Kemudian syarat-syaratnya kalau mau orang baku campur kambingnya, hewan ternaknya mau baku campur itu bagaimana? Disabti syarat itu ada 7 syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama, ingkanal murahu wahidan, kandangnya harus satu. Jadi kalau punya kambing banyak, kita syirkah namanya, kerjasama, itu harus kandangnya satu. Yang kedua, wal masrahu wahidan. Wal masrahu wahidan di sini al mawadhi'u allati tasrahu ila masyiyah, tempat berkumpulnya satu. Jadi kandangnya satu, tempat berkumpulnya satu. Wal mar'a wal wara'i wahidan. Kemudian yang pengembalanya juga satu orang, maksudnya ketuanya satu orang yang mengembala ini. Kemudian wal fahla wahidan, yang tukang susunya, tukang tarik susunya juga itu satu, maksudnya dikumpulkan pada satu tempat. Wal masyrabu, tempat minumnya wahidan, satu, jangan dikasih pisah-pisah. Kenapa? Karena kalau dipisah-pisah bisa saja nanti yang punyanya satunya iri, yang satunya tidak. Kenapa di tempat temanku yang kambingmu dikasih banyak airnya, sedangkan jatah kambingku sedikit? Tidak boleh, maka harus disama-samakan semuanya. Allati tasrabu minhu al-masyah, tempat yang dia minum seperti mata air, sungai atau selainnya. Wal halibu, orang yang memerah susu wahidan adalah satu. Jangan sampai susunya orang peras banyak-banyak, sedangkan susunya dia sedikit-sedikit deras. Namanya tidak adil, makanya harus satu dan harus disamakan semuanya. Wa mawdi'u halabi wahidan, tempat susu juga harus sama. Maka tidak boleh ada pembeda. Lah kalau seandainya dibedakan, ada onta jazah, ada onta lagi, ada kambing yang umur 1 tahun, umur 2 tahun, umur 3 tahun mau dipisahkan tidak apa-apa, tapi memiliki masing-masing jantan. Tapi kalau digabung semuanya, maka cukup jantannya satu. Kalau jantannya satu, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan masalah zakat ini? Saya rasa jelas. Masalah tadi sudah jelas, masalah jumlah. Tapi yang kita pertanyakan ini pada saat keluarkan misalnya 1 ekor kambing itu, kira-kira berapa umurnya atau usianya itu kambing yang bisa kita zakatkan? Dari katakanlah 60 tadi atau 30, berapa umurnya itu yang bisa disakatkan di situ? Dan tadi sudah dijelaskan dari sapi tadi, sudah ada ketentuan dia, misalnya sekian dari 1 tahun lebih atau 2 tahun sudah disakatkan. Ketika sudah 60 ekor tadi itu bisa jadi 2 tahun ke 3 tahun. Nah ini tadi tidak ada umurnya. Ya, tidak ada umurnya. Oh iya, di sini umur 1 tahun masuk 2 tahun, boleh umur 2 tahun masuk 3 tahun. Dengan jumlah berapa itu? Dengan jumlah kalau 40 satu kambing. Ya. Kemudian dengan usia 32 tahun tadi. Iya. Ya. Makanya dan sudah 40 sudah bumi haul. Ya. Haul sudah bumi 1 tahun kita punya kambing selama 40, maka sudah 1 nisab sudah haul juga. Nah, ketika sudah nisab 1 dan sudah haul, maka sudah wajib zakat. Maka sebelum haul dia potong cepat 1. Dalam fikih, kalau dalam fikih itu tidak bermasalah. Kenapa? Namanya menghindari hukum, khilaf namanya. Menghindari hukum untuk biar tidak lebih banyak. Tapi di dalam fadilah, kalau kita minta tasawuf, maka itu tidak boleh. Nah, tidak bagus yang seperti itu, karena dia menghindari hukum. Istilahnya yang seharusnya dia harus jalan depan pakai helm, dia lewat belakang biar tidak pakai helm. Nah, itu kan hal tidak bagus. Iya, betul. Tapi bermasalah enggak? Ya, tidak bermasalah. Kecuali ketangkap. Jadi kalau kita masalah fikih, secara jalur tidak apa-apa. Tapi kalau masuk kepada masalah tasawuf atau masalah fadilah, itu bermasalah. Berhubung sekarang kita bahas masalah fikih, maka itu tidak dapat dosa, tidak dihukum secara fikihnya. Tapi kalau secara tasawufnya nanti beda lagi pembahasannya. Karena pembahasan masalah fikih ini adalah minimal yang penting sah. Bahasanya begitu, yang penting sah. Tapi kalau bicara masalah tasawuf, pokoknya harus paling tinggi. Kalau masalah fikih
sholat jam 5, sholat asar jam 5 menjelang maghrib masih sah. Tapi kalau masalah tasawuf, sholat jam segitu sudah. Tapi kan mengurangi Mengurangi pahala. Pahala. Tapi yang tadi juga itu Iya. mengurangi juga. Iya, mengurangi. Kenapa mengurangi? Karena pahala wajib itu jauh lebih besar daripada pahala sunnah. Kalau udah pakai potong kambing untuk sedekah, sedikit pahalanya karena sunnah. Tapi kalau dia pakai untuk wajib, maka jauh lebih besar pahalanya. Sebagaimana sholat sunnah dan sholat wajib. Insyaallah.